Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat ya. Masih bertemu lagi dengan Pak Eko Alamul Huda dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Belajar kita hari ini adalah pelajaran 4, materi ayo membayar zakat. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui arti zakat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam zakat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui hikmah zakat. Anak-anak yang soleh dan solehah, Pak Eko memiliki beberapa gambar. Perhatikan dengan baik ya. Gambar yang pertama, ada orang berjualan di pasar. Gambar yang kedua, orang sedang bekerja di kantor. Di depannya ada sebuah komputer. Gambar yang ketiga, petani sedang bertani di sawah. Dan yang keempat adalah tempat atau lembaga lazis, lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Dari beberapa gambar yang sudah Pak Eko tunjukkan tadi, apapun aktivitas atau pekerjaan kita, setiap tahun kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, anak-anak, apa itu zakat? Ya, benar. Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, atau berkembang. Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya anak-anak, Pak Eko akan menjelaskan macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besaran zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram beras atau makanan pokok per jiwa. Selanjutnya anak-anak, Pak Eko ingin bertanya lagi, kapan umat Islam membayar zakat fitrah? Oh ya, benar, di bulan Ramadan. Tepatnya mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Anak-anak yang soleh dan solehah, pertanyaan Pak Eko selanjutnya. Siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat? Ya, tentu yang pertama yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi sampai lanjut usia. Yang kedua, orang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk anak-anak menjadi tanggungan siapa? Ya, orang tua tentunya. Yang ketiga adalah orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan umat Islam yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak, dan profesi jika telah memenuhi nisabnya. Zakat mal ini dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki
Karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Selanjutnya anak-anak, rukun zakat ada 4. Yang pertama adalah niat. Kita harus berniat terlebih dahulu. Yang kedua ada muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adalah makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian orang yang berhak menerima zakat disebut ya mustahik, tadi Pak Eko sudah sebutkan. Yang pertama orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan. Yang kedua orang miskin, orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Yang ketiga amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Selanjutnya yang kelima adalah ghorim, yaitu orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam rikob atau hamba sahaya atau budak. Ketujuh sabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan yang menderita dalam perjalanan dengan tujuan maksiat. Baik anak-anak, selanjutnya adalah hikmah berzakat. Hikmah berzakat ada 5. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, ataupun rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat. Terima kasih dari Pak Eko dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian. Sebagai penutup kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nantikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti berikutnya bersama Pak Eko Alamul Huda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.